Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu mengabulkan doa dan permohonan kita. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, membimbing kita selalu kepada jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama para nabi dan siddiqin wa syuhada sholihin, amin. Ikhwah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita menyelami sedikit kandungan dari surat Al-Lumazah, surat yang ke-104, 11 ayat, 9 ayat. Maaf, kita masuk kategori surat Makkiyah. Dan ini adalah peringatan buat jiwa-jiwa kita, hati-hati kita yang lalai terhadap kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah, atau dalam makna lainnya neraka wail, likulli bagi setiap humazah pengumpat, lumazah pencela. Ikhwah, ini sebetulnya humazah dan lumazah ini sebetulnya dua kata yang berdekatan artinya dan maknanya. Makanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kemudian menjadi pencela dan pengumpat. Walaupun ada ulama yang kemudian menafsirkan humazah itu adalah mencela, mengumpat dengan mulut, dan lumazah dengan anggota badan, atau sebaliknya gitu ya. Antara dua itu sebaliknya, antara humazah dan lumazah. Yang jelas mengumpat dengan baik dengan mulut, mencela orang lain dengan mulut, ataupun mencela dengan anggota badan. Kalau mencela dengan mulut sudah jelas ya, kita menghina, mencela orang lain dari segi fisiknya, dari segi nasabnya, dari segi tingkah lakunya, dari segi agamanya kita cela orang lain. Ataupun itu dari segi mulut sudah jelas ya, badannya yang hitam misalnya, nasabnya yang keturunan orang yang enggak baik misalnya kita cela, ataupun kelakuannya mungkin dianggap dia itu sombong segala macam, kita mencelanya, kikir, bakhil, kita mencela segala macam kayak gitu. Ataupun dari segi agamanya, malas sholat segala macam, kita cela orang itu. Atau dari segi, atau mencela dengan perbuatan, bisa juga kan ya. Orang pincang kita ikutin gaya jalannya, orang jalannya miring kita ikutin gaya jalannya, orang yang kepalanya miring kita ikutin kepalanya yang miring. Itu juga adalah cara mencela, cara mengumpat. Nah, tapi dengan anggota badan. Ini terkumpul dengan kata-kata tadi humazah dan lumazah. Nah, ikhwah, mencela ini bukan cuma sekadar dengan kata dan juga dengan anggota badan kan ya. Bahkan juga termasuk mencela dengan anggota badan itu ya, kita mencela dengan tulisan. Itu juga termasuk humazah dan lumazah. Kita mencela orang lain dengan tulisan, apalagi sekarang ini kan ya zamannya sosmed, zamannya sosial media, media sosial. Kita menulis pesan WhatsApp, pesan di Twitter, Facebook segala macam. Nah, itu bisa menjadi jalan juga untuk mencela orang lain dengan tulisan tangan kita tadi itu. Itu adalah humazah dan lumazah, dan ini sudah jelas sekali ya. Allah mencela perbuatan ini, kecelakaan katanya Allah, atau bahkan dalam makna lainnya neraka wail buat orang yang suka mencela dan suka mengumpat.
Kenapa Allah mencela sekali perbuatan ini? Karena ini memang perbuatan yang akan menyakiti hati orang lain, yang akan mencederai hati orang lain. Kalau di depan orang yang dicela itu sudah jelas, ya itu sudah jelas akan menyakiti hati orang yang dicela tadi itu. Kalau di belakangnya, nah itu yang termasuk dalam kategori ghibah kan ya, membicarakan, ngomongin aib orang lain nggak di depannya, membicarakan tentang saudara kita apa yang tidak disukainya, maka itu ghibah. Dan dua-duanya baik di depan ataupun di belakang sama-sama dicela sama Allah. Mau kita mencela orang lain di depan orang yang bersangkutan ataupun di belakangnya orang yang nggak ada, sama-sama nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Tapi benar Pak Ustadz, ini bukan bohong ya gitu ya. Dan yang namanya ghibah kalau benar. Kalau bohong itu jauh lebih besar lagi dosanya. Itu namanya buhtan, itu namanya fitnah. Itu namanya buhtan, itu namanya fitnah. Ini akan mencederai hati orang lain, menyakiti, melukai hati orang lain perbuatan seperti ini. Karena nggak ada orang yang sebetulnya suka dengan kekurangannya itu, baik kekurangan fisik ataupun kekurangan karakter ataupun yang lainnya. Nah, ketika dibicarakan orang lain, pasti nggak enak orang yang dibicarakan itu. Maka kita pun kalau kita nggak mau dibicarakan orang lain, maka kita jangan membicarakan orang lain. Kalau kita nggak mau dicela orang lain, maka kita jangan mencela orang lain. Ini sudah hukum yang sangat pasti, sunnatullah ya. Ketika kita mencela orang lain, kita juga pasti akan dicela orang lain. Nah, ketika kita menahan mulut kita, menahan badan kita, menahan tangan kita dari mencela orang lain, kita juga pasti akan dijagakan Allah dari orang yang mencela kita. Nah, dan dengan adanya humazah dan lumazah inilah kemudian terjadi pertengkaran, pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Karena ada orang yang mencela, ada orang yang mengumpat, maka kemudian dari sinilah terjadinya adu domba, dari sinilah terjadinya saling benci, pertengkaran segala macam dari humazah dan lumazah inilah. Kalau humazah dan lumazah ini bisa dijaga, maka insya Allah akan terjadi ketentraman, kedamaian di masyarakat itu. Ketika humazah dan lumazah ini tersebar luas, ketika mencela, mengumpat ini tersebar luas di tengah masyarakat, maka inilah yang akan terjadi pertikaian, kehancuran segala macam itu. Makanya Allah sangat mencela perbuatan ini, kecelakaan. Neraka wail, sampai Allah mengatakan seperti itu. Nah, ini memang ayat ini turut terkait beberapa orang pemuka Quraisy. Ada banyak sekali riwayat tentang siapakah orang yang dibalik ayat ini. Ada Umayyah bin Khalaf, satu riwayat, Walid bin Mughirah dan segala macamnya. Cuman yang jelas karena perbuatan inilah kemudian terjadi pertikaian, pertengkaran tadi itu. Karena saling mencela, saling mengumpat. Karena ketika satu orang dicela, ya dia nggak akan terima, pasti akan balik mencela. Ketika ada yang mencelanya, pasti akan balik mencela balik gitu. Hingga dari adu mulut sampai adu jotos segala macamnya, sampai adu senjata tajam. Jadi kita benar-benar harus menjaga ini sikap humazah dan lumazah ini. Bagaimanapun kita melihat orang lain, jaga lisan kita. Nggak usah komentar tentang kelakuan orang lain tadi itu. Cukup tadi kalau kita bisa mendoakan, cukup kita mendoakan dia. Kalau kita bisa ngasih tahu langsung, kita mau ngasih tahu langsung ke orang yang bersangkutan. Kita lihat orang ini misalnya ngebuka aurat, maka kasih tahu langsung ke orang itu. Mbak misalnya, alangkah manisnya, alangkah cantiknya kalau auratnya bisa ditutup dengan rapi. Itu lebih baik dibandingkan kita ngomong di belakangnya atau kita ngasih taunya dengan cara yang nggak baik, dengan cara mencela tadi itu. Dengan cara mencela atau tadi ngomongin di belakang, itu dasar ahli neraka segala macam, auratnya dibuka, nggak ada gunanya kalau kita ngomong di belakangnya. Kalau kita mau tadi sampaikan langsung,
keberatan kita, sampaikan langsung ketidaknyamanan kita dengan bahasa yang ahsan, dengan bahasa yang paling indah, yang paling baik. Kalau tidak, ya kita doakan orang itu. Kalau terkait dengan kelakuannya, tapi kalau terkait dengan fisiknya, terkait dengan fisiknya, orangnya pendek, orangnya gemuk, segala ya, kayak gitu nggak usah dicela lah. Ya aduh, ada orang gemuknya kayak gitu. Nggak usah kita ngomongin kayak gitu. Nggak ada baiknya buat kita, nggak ada baiknya buat kita. Karena bisa jadi bahkan kita ngerasa diri kita proporsional, kita bagus, dan kita bisa jadi kemudian Allah, karena kita ngomongin kayak gitu sama orang, bisa jadi Allah jadikan kita seperti orang yang kita omongkan itu. Dan itu sudah banyak kejadian seperti itu ya. Kita ngomongin orang, kita nyala orang, Allah kasih bahkan seperti apa yang kita celak orang tadi itu kepada diri kita. Maka tahan mulut kita, tahan anggota badan kita, tahan tangan kita dari melakukan hal yang tidak baik ini, yang sangat jelek ini. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ikhwan, ini menarik ayat ini. Di ayat pertama Allah katakan kecelakaan, neraka wail buat orang yang mencela dan mengumpat. Siapa orang mencela mengumpat itu? Yang mengumpulkan harta dan menumpuk harta dan menghitung-hitungnya. Ini dua hal yang tidak terkait langsung kan ya? Yang tidak terkait langsung ini. Walaupun memang kalau kita lihat asbabun nuzulnya tadi terkait dengan pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka yang kaya-kaya, mereka yang punya banyak harta, bergelimang dengan harta, inilah yang suka mencela, mengumpat baik ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, tapi kalau kita sandarkan kepada kondisi yang lain, maka biasanya memang orang yang suka mencela, mengumpat ini memang orang yang di atas biasanya, merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang yang dicelanya. Nah, terutama pada masalah finansial, pada masalah perekonomian. Orang yang suka nyela, mengumpat ini, mereka yang biasanya memang mempunyai tujuan, pandangan hidup ke duniawi yang begitu kuat. Orang yang sangat matre lah, itu kalau bahasa mudahnya itu. Semakin matre seseorang, maka semakin kuat juga dia suka mencela dan mengumpat. Semakin senang, semakin cinta seseorang dengan dunia, maka akan semakin suka juga dia mencela dan mengumpat orang lain. Karena apapun yang dilihatnya selalu adalah pada sudut pandang dunia. Pada sudut pandang dunia saja yang dilihatnya ini. Kalau kita kan orang yang mempunyai tujuan akhirat, ketika kita melihat orang lain misalnya dalam kondisi sakit-sakitan, Masya Allah orang itu ya mempunyai banyak pahala dari Allah, dia mempunyai banyak tabungan, dosa-dosanya diampuni. Kalau orang dengan tujuan dunia, itu saja dia celanya, itu orang sakit-sakitan, makannya nggak sehat, itu orang hidupnya nggak enak banget. Kalau orang tujuannya dunia kan kayak gitu tuh lihatnya. Kalau orang tujuan dunia melihat orang pendek, ya lihatnya pendek tuh aja nggak bagus, jelek ngelihatnya, nggak proporsional gitu. Apalagi pendek, gemuk, hitam lagi, hidup lagi ya kan gitu. Tapi kalau kita yang punya tujuan akhirat melihatnya, itu semua pasti ada kebaikan buat dia. Ada pasti kebaikan buat orang yang dikasih Allah tubuh seperti itu. Entah apa yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui, tapi pasti ada kebaikan di balik itu. Pasti ada kebaikan di balik itu. Karena nggak mungkin kemudian seseorang dikatakan tinggi kalau nggak ada yang pendek kan ya. Jadi ini menjadi sebuah kesempurnaan dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dalam masalah kekayaan ini, orang kaya nyela yang miskin karena tadi itu tujuannya hanya dunia saja dilihatnya. Hingga orang yang tujuannya dunia ini suka sekali mencela, suka sekali mengumpat. Tapi kita dengan tujuan akhirat, insya Allah
akan lebih terjaga lisan kita, tangan kita, perbuatan kita dari perbuatan mencela dan mengumpat ini, karena selalu yang kita lihat adalah kebaikan dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.